Oke, kemarin kita udah belajar mengenai tentang teori atom. Jadi intinya bagaimana suatu atom itu terus berkembang nih teorinya. Ilmuwan satu mengemukakan teori atom, kemudian disempurnakan oleh ilmuwan berikutnya, kemudian disempurnakan lagi dan seterusnya. Hingga atom itu jelas identitasnya seperti yang akan kita pelajari nanti. Oke, berarti pada video ini kita akan belajar nih sebenarnya apa sih atom itu, atau kita belajar mengenai lebih dekat tentang atom. Karena kehidupan kita ya itu akan selalu relate dengan atom hampir keseluruhan hidup kita kayak gitu. Dalam keseharian kita kemana-mana kita akan jumpa dengan atom. Kenapa kayak gitu? Pertama, kita mulai dari definisinya. Mungkin kalian udah nonton tentang teori atom yang sebelumnya, tapi secara general adalah definisi dari atom ya, itu adalah satuan terkecil kayak gitu. Itu secara umumnya. Nah, berarti kalau gitu untuk mempelajari tentang atom kita harus lihat nih apa-apa aja sih yang terdapat dalam atom. Nah, kalau gitu yang pertama adalah di dalam atom itu ada inti atom. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam atom itu ada proton. Yang ketiga, di dalam atom itu ada elektron. Kemudian selanjutnya ada neutron. Berikutnya ada kulit. Nah, berarti dari sini kalian tahu bahwa ke 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah komponen penyusun atom kayak gitu ya, penyusun atom. Di video kali ini kita akan melihat nih mana inti, mana proton, mana elektron, mana neutron, mana kulit. Dengan begitu kalian jelas nih identitas dari atom itu sebenarnya seperti apa gitu. Pertama, kita mulai dulu dari gambar atomnya itu sendiri. Nah, atom itu dia pertama di inti dia ada proton, kemudian ada neutron, ada di sini proton lagi, di sini neutron, di sini neutron. Nah, ini adalah inti atom. Baru berikutnya ada kulit. Kemudian kulit ini dikelilingin oleh elektron. Nah, secara general ini adalah komponen dari penyusun atom itu sendiri. Berarti kalau aku kasih keterangan di sini, proton, neutron yang ada di sini ini adalah inti atom kayak gitu. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron gitu. Kemudian di sini kita punya elektron. Nah, ini namanya elektron. Kemudian yang ini nih kita sebut dengan kulit. Nah, ini adalah gambaran ya secara general penyusun dari atom kayak gitu. Nah, kalau kalian udah nonton video sebelumnya tentang teori atom, itu Rutherford dia menjelaskan bahwa di atom itu kalau dilewatkan sinar alfa maka banyak yang diteruskan, kan gitu nih kata si eksperimen dari Bapak Rutherford ya. Nah, sebenarnya kenapa kayak gitu? Nah, penjelasannya adalah mengenai diameter dari inti atom ke kulit pertamanya gitu. Jadi ibaratnya gini, ini inti atom, atau kalau aku sederhanakan ya, kecil segini nih inti atomnya. Dan kulit tingkatan pertama itu diameternya nih ya. Ini kan inti atom nih. Diameter ini nih ya, ini besar sekali, sangat besar. Nah, akibatnya apa? Ketika ada jarak atau ada diameter yang begitu besar antara inti atom dengan kulit pertamanya ya, akhirnya menyebabkan banyak sinar
yang diteruskan gitu. Makanya nggak heran ketika sinar alfa berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford, banyak ya, banyak sinar alfa yang diteruskan ketika dilewatkan pada suatu kepingan. Nah, kepingan itu kan terdiri dari atom-atom ya. Nah, ketika dilewatkan sinar banyak yang diteruskan nih gitu. Nah, kenapa banyak yang diteruskan? Ya tadi karena diameter antara inti atom dengan kulit pertamanya itu begitu besar sehingga gampang nih dilewatkan sinar kayak gitu. Ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang proton, neutron, penyusun inti atom gitu. Nah, proton itu sendiri kalian harus tahu bahwa muatannya adalah positif. Kayak gitu. Dan elektron muatannya adalah negatif. Kenapa hal ini penting? Nanti kita akan banyak bahas nih fenomena-fenomena yang kita pikir loh kok bisa kayak gitu. Nah, ini serunya di atom tuh kayak gitu. Oke. Pertanyaan yang paling terbesar yang pernah muncul nih tentang atom kayak gitu ya. Kan tadi kalau kita balik lagi ya, aku gambar lagi di sini ada proton, kemudian di sini neutron. Sorry, di sini proton, di sini neutron, di sini neutron lagi. Nah, ini kan tadi kita ngomongin ini adalah komposisi dari inti atom ya kan. Nah, ini adalah kulitnya. Yang mana kulitnya ini adalah dikelilingi oleh elektron. Nah, tadi aku udah sebutkan bahwa proton muatannya adalah positif dan elektron muatannya adalah negatif. Oke, ya. Nah, di sini nih menariknya. Kalau gitu, kalau kita belajar ke konsep fisika dasar ya tentang electrostatic force, gaya elektrostatik di mana kalau muatan positif akan selalu berinteraksi atau tarik-menarik dengan muatan negatif, ya dong, ya kan? Dan sebaliknya, muatan positif akan selalu tolak-menolak dengan muatan yang sejenis nih, yang sama, kayak gitu. Nah, kalau gitu, di sini kan ada elektron ya. Nah, di sini ada proton yang mana proton ini muatannya adalah positif, kayak gitu. Nah, kenapa elektron ini tidak jatuh ke inti gitu? Kenapa nggak jatuh ke inti? Kan proton itu positif, elektron itu adalah negatif. Harusnya mereka tarik menarik dong, ya kan? Nah, kenapa elektron itu tidak jatuh ke inti? Kayak gitu. Nah, penjelasannya adalah buat yang kalau kalian penasaran ini, sebenarnya ini adalah konsep dari mirip konsepnya dengan di fisika tentang hukum ya gaya sentripetal. Jadi ya tentang dinamika kinematika kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku punya di sini sumbu x-nya adalah velocity dan sumbu y-nya adalah gaya kayak gitu. Nah, di fisika kan sering nih kayak gini. Maka resultan gayanya akan kemana? Akan ke sana ya kan resultannya nih. Ya dong. Nah, ini resultan gayanya nih. Nah, kalau di gaya sentripetal itulah yang membuat suatu benda itu bergerak melingkar karena ada tarikan kayak gitu dari velocity-nya kemana terus tegak lurus dengan velocity-nya gayanya itu gaya yang diberikan kepada benda tersebut jadi tegak lurus dengan kecepatannya akhirnya akan membuat suatu benda tersebut bergerak melingkar kayak gitu. Nah, konsep yang sama ini akan terpakai ke atom tadi. Jadi penjelasannya kenapa tadi di proton di inti atom itu kan muatannya positif dan elektron itu muatan negatif. Konsepnya sama. Jadi ada gaya yang bekerja dari inti atom yang mana itu adalah gaya dari proton, ya kan? Di sini dan elektron itu dia selalu bergerak. Karena apa? Elektron itu adalah dalam suatu atom dia memiliki massa yang paling terkecil. Karena dia memiliki massa yang paling terkecil, maka dia akan bergerak dong, ya kan? Elektron itu kan dia bergerak. Nah, ketika dia bergerak dengan cepat karena dia kecil ya. Nah, ketika dia kecil, dia bergerak dengan cepat, ada tarikan dari inti, maka akan membuat resultan gaya itu bergerak seperti ini, kayak gitu.
Makanya elektron tidak jatuh ke inti. Oke. Itu untuk penjelasannya. Nah, kalau aku mau membeberkan data dari massa masing-masing penyusun dari atom ya. Nah, massa proton, nah kalau kalian pengen tahu kayak gitu, massa proton itu 1,6726 dikali 10 pangkat minus 27 kilogram. Ini massa dari proton. Kemudian massa dari neutron, ya kan? Nah, ini mirip 1,6749 dikali 10 pangkat minus 27 kilogram. Hampir sama dengan massa proton. Nah, massa elektron, nah ini nih 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kilogram. Lihat nih, ini kan kecil banget ya, karena pangkat minus 31 kayak gitu. Nah, sedangkan massa proton dan massa neutron itu minus pangkat minus 27. Nah, jadi karena hal ini, maka elektron tuh dia bergerak dengan lebih bebas, dengan lebih cepat gitu, lebih mobile. Nah, massa proton yang 1,6726 kali 10 pangkat minus 27 ini kita sebut dengan satu AMU. Jadi AMU itu adalah atomic mass unit. Jadi satuan massa atom nih, kayak gitu. Jadi satu AMU itu setara dengan ini 1,6726 kali 10 pangkat minus 27 kg. Nah, karena massa neutron ini tidak jauh berbeda dengan massa proton, maka ini juga disebut dengan satu AMU, kayak gitu. Ya. Nah, itu adalah konsep bagaimana kita menjelaskan kenapa elektron itu tidak jatuh ke inti. Nah, kalau kita bicara tentang elektron lagi nih ya. Jadi kan kita tahu kalau suatu atom itu ada kulit. Ada kulit K, ya kan? Ada kulit L, ada kulit M gitu kan. Ini berdasarkan teori siapa nih? Ya, kalian bisa cek lagi videonya kalau kalian bingung nih teori siapa. Nah, jadi teori tersebut mengatakan bahwa kalau suatu elektron, katakanlah di sini adalah elektron nih yang warna merah ini, ketika dia menerima energi, biasanya itu adalah energi foton ya, E sama dengan HV gitu ya, tapi ini frekuensi gitu. Nah, ketika dia menerima suatu foton, maka dia akan menerima energi nih. Nah, elektron yang menerima energi dia bisa loncat ke kulit berikutnya nih, yang mana mungkin bisa aja dia ke L atau bisa jadi dia ke M, tergantung dari energi yang diterima. Semakin besar energi yang diterima, maka akan semakin jauh loncatnya, gitu kan. Kita kan kalau menerima energi 2 akan berbeda dengan energi 100 kayak gitu. Loncatnya akan lebih jauh yang di energi 100. Nah, sesederhana ini juga bisa menjelaskan bagaimana suatu benda itu berwarna. Nah, konsep kayak gini nih. Tapi aku nggak bahas. Ini cuma ingin memperkenalkan aja bahwa suatu elektron itu dia dapat menerima energi. Karena dia menerima energi, dia bisa loncat ke kulit berikutnya. Oke. Nah, ada satu big question lagi nih. Ada suatu pertanyaan yang menurut aku cukup menarik untuk dibahas. Kalau ada yang nanya, kan tadi di inti atom itu ada proton yang mana muatannya positif. Kemudian ada neutron. Kemudian ada proton lagi dan ada neutron lagi. Nah, ini kan keempat ini adalah komposisi dari inti atom ya kan, penyusun inti atom. Nah, kalau kita ngomongin lagi tentang elektrostatik, gaya elektrostatis, kalau muatan yang sama itu kan pasti tolak menolak ya. Misalkan kalau aku punya positif, dia akan tolak menolak. Sorry, ini kayak gini. Dia akan tolak menolak dengan yang muatannya positif juga dong. Ya kan? Tapi di sini mereka ini satu paket. Mereka hold together, mereka bersama-sama kayak di pack gitu, kayak ada satu paket. Nah, jadi kalau gitu kenapa, apa sih yang menyebabkan muatan positif sama muatan positif tuh bisa berkumpul, bisa menjadi bergabung? Nah, kan muncul pertanyaan yang mana secara alamiahnya dia tuh tolak menolak kayak gitu. Nah, disinilah keistimewaannya atom. Di atom itu, karena kita ngomongin tentang inti itu bahasa lainnya nucleic ya, nukleus. Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah nucleic force
atau gaya force itu gaya, nukleik itu inti. Jadi gaya pada inti atom. Nah, gaya pada inti atom inilah ya yang menjelaskan bahwa mengapa proton sama proton itu dapat bergabung. Jadi istilahnya di sini neutron berperan untuk mengkumpulkan nih si proton-proton tadi gitu. Jadi ada interaksi antara proton dengan neutronnya. Atau secara garis besarnya, ini aku nggak bahas detail juga. Yang penting kalian tahu bahwa mengapa proton itu dapat bersatu dalam inti, karena ada gaya nuclear force. Nah, secara general, nuclear force itu bisa dijelaskan seperti ini. Kalau misalkan aku punya muatan positif, ya, muatan positif untuk bisa menolak muatan positif lainnya, dia ada range. Jadi ini ada kayak ada barrier ibaratnya. Jadi kalau dia di jangkauan barrier ini atau di luar ya, misalkan dia di bagian sini nih, dia akan ketolak. Nah, jadi kalau misalkan aku punya muatan positif lagi di sini, nah dia itu akan ketolak kalau barrier ini bersentuhan kayak gitu. Jadi ketolak. Nah, di nuclear force ini itu jarak antar protonnya itu cukup dekat. Jadi ibaratnya jaraknya tuh nggak di sini lagi nih, udah di dalam sini nih. Kayak gitu. Makanya saking dekatnya ya dia bisa hold together, dia bisa berkumpul. Karena berdasarkan data ya, jarak antara nuclear force ini 10 pangkat minus 14 meter. Ini tuh dekat banget. Jadi jarak antara proton dengan proton di depannya atau proton berikutnya itu 10 pangkat minus 14 meter. Karena saking dekatnya ya akhirnya mereka bisa berkumpul. Nah, dibantu dengan tarikan dari neutron juga kayak gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa tadi positif sama positif bisa berkumpul. Oke. Nah, itu untuk yang atom. Terus kita kan juga sering nih ngomongin tentang oh iya atom. Terus ion apa? Kan juga kayak atom kayak gitu. Jadi di sini aku akan bahas selanjutnya adalah atom versus ion. Pertama, dari secara garis besar bedanya adalah atom segala sesuatu yang ada di sistem periodik kayak gitu. Segala sesuatu yang ada di sistem periodik, SP aku singkat. Contohnya apa? Kayak misalkan aku punya Al2, ini nomor massa, ini nomor atom dikotakin kayak gitu. Nah, ini adalah atom yang kita lihat di sistem periodik. Lantas ion itu apa? Nah, ion itu juga atom sebenarnya, tapi adalah atom yang bermuatan kayak gitu. Atom yang bermuatan. Jadi jangan nggak tahu lagi ya bedanya apa. Ion itu juga atom, bedanya dia bermuatan. Kalau atom ya netral kayak gitu. Ya. Bagaimana kita mendefinisikan yang bermuatan? Kalau kita bicara tentang ion, itu kan tadi kita ngomongin tentang bermuatan. Berarti dia ada muatan positif dan ada muatan negatif. Kalau muatan positif kita sebut dia dengan kation, dan muatan negatif kita sebut dia dengan anion. Kalau kation ini cenderung melepaskan elektron, dan anion kebalikannya menangkap elektron. Oke, ini waduh tulisannya jelek. Menangkap elektron. Nah, ini adalah konsep dari ion. Sekarang coba kita lihat ya. Tadi aku udah buat Al 2713. Pertama, kalau kita ngeliat ini, yang mana proton? Nah, proton itu adalah ini, 13 ini. Proton itu akan sama dengan nomor atom. Ya. Oke. Sekarang, kalau neutron mana? Nah, neutron itu adalah nomor massa. Nomor massa yang mana? Yang ini nih, 27. Itu kita sebut dengan nomor massa, ya. Berarti nomor massa dikurang nomor atom atau nomor massa dikurang proton sama ya. Berarti 27 dikurang 13 kayak gitu. Nah, inilah neutronnya ada 14. Elektron itu akan sama dengan proton. Berarti
13 gitu ya. Ketika proton sama dengan elektron, oke, ini netral. Coba kita lihat sekarang. Protonnya berapa di sini? 13. Terus elektronnya 13 juga. Sama kan? Nah, ketika proton sama elektron sama, kita sebut dengan netral. Sekarang kita coba ion. Kalau misalkan aku pakai unsur Al lagi, 27 13, tapi di sini 3 positif. Nah, ini kan udah dalam bentuk ion. Lebih tepatnya kation kan? Nah, sekarang kita lihat. Protonnya itu masih sama, yaitu 13. Nggak berubah protonnya 13. Kemudian yang berubah adalah ya, kalau neutronnya sama nih, neutronnya masih 14, 27 kurang 13. Yang berubah adalah elektronnya kayak gitu. Karena apa? Muatan positif di sini tadi kan berkaitan dengan melepaskan elektron. Kalau 3 positif berarti elektron yang lepas tuh ada 3 gitu. Jadi makanya elektronnya tuh jadi 13 dikurang 3. Jadi 10 nih tinggal elektronnya gitu. Nah, ketika proton tidak sama dengan elektron, maka ini kita sebut dengan bermuatan atau ion. Gitu. Ya. Contoh terakhir, kalau misalkan aku punya yang anion kayak gimana, Dis? Nah, F negatif misalnya 19 sama 9. Oke, protonnya berapa? Sama. Proton itu dia tidak terganggu gugat karena dia di inti atom. Dia akan selalu sama dengan nomor atomnya, 9. Neutronnya akan 19 kurang 9, berarti 10. Nah, elektronnya kayak gitu. Karena di sini negatif berarti dia mengindikasikan menangkap elektron, maka 9 ditambah 1 jadi 10. Kayak gitu. Nah, ini untuk anionnya ya. Nah, dari video ini jelas sudah mengenai identitas atom dan semoga kalian paham. Oke?